Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, melaju ke babak perempat final Daihatsu Indonesia Masters 2026. Tampil di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, Fajar dan Fikri menaklukkan rekan senegara Leo Ralicarnando dan Bagas Maulana lewat pertandingan ketat 3 game. Fajar atau Fikri menang dengan skor 21-16, 18-21, dan 21-13. Sekaligus menjaga asa Indonesia untuk melangkah lebih jauh di turnamen level Super 500 tersebut. Kenapa? Selamat atas Oh ya. kemenangan. Gimana bisa diceritain pertandingan tadi kayak gimana? Ya pastinya pertama mengucap syukur. Puji Tuhan bisa bermain dengan baik. Ya meskipun bisa pertama kalah dengan perolehan angka yang cukup jauh, tapi dalam perjalanan set pertama memang nggak bisa banyak berkembang sih. Cuman dari situ coba meskipun kalah, tapi perjalanan di set pertama coba buat cari cara terus sih, cari solusinya gimana. Terus juga di lapangan juga diskusi sama klien kayak gimana. Ya meskipun kalah tapi set pertama, tapi maksudnya untuk mempersiapkan set kedua lah. Jadi juga set pertama udah coba buat ngejar, tapi memang perolehan angkanya cukup udah ketinggalan cukup jauh, jadi memang fokusnya buat ya nggak mau nyerah sih di set pertama. Dan ya puji Tuhan strategi yang udah dipersiapin di set-set pertama akhir ya berjalan dengan baik di set kedua dan ketiga. Tadi kenapa nggak jauh banget ketinggalan di set pertama? Ya memang dari permainan Julian Karagi sendiri juga memang bagus, maksudnya kita baru pertemuan pertama kali ini, jadi memang secara gambaran belum terlalu belum terlalu berasa, karena kan biasa cuma nonton di YouTube aja, di video analisa segala macam. Cuma memang kan pressure di lapangan dan ketegangan dan segala macam kan berefek juga gitu di set pertama. Tapi ya coba buat keluar dari tekanan dari dia juga sih, dari itu kayak gimana, coba buat strateginya gimana, dan ya gitu. Besok lawan Jasonnya gimana? Ya besok mungkin ya belum maksudnya ya coba buat main lebih startnya sih lebih coba buat jangan kayak tadi lah. Cuman memang apapun yang terjadi harus tetap dicari solusinya. Kita nggak tahu besok akan kayak gimana, tapi yang pasti untuk malam ini ya sampai besok sebelum match saya mau coba buat fokus pemulihan, recovery, dan yang persiapkan mental pikirannya dulu. Jadi memang itu yang bisa saya siapkan, dan strateginya nanti juga diskusi lagi sama Ko Indra besok kayak gimana. Kondisi badan setelah pertandingan ini masih aman kan? Masih aman, so far. Kemarin kan nggak mau ngomong targetnya apa kalau turnamen. Tapi kalau untuk harapan sendiri seperti apa di turnamen ini? Sejauh mungkin. Ya. Ini pertama kali nggak sih main yang segini? Gua sih waktu biasanya Indonesia Open Master rata-rata jam segini juga ada, pernah beberapa kali. Bukan cuma di Indonesia, di luar juga. Ada beda nggak sih kalau main siang atau main sore sama main segini? Bedanya paling ya after match-nya aja sih. Kayak sekarang kan udah malam nih. Maksudnya recovery buat besoknya nggak banyak juga. Jadi ya semaksimal mungkin lah. Apa yang bisa dilakuin. Thank you. Oke, lagi Kenapa? Selamat atas Oh ya. kemenangan. Gimana bisa diceritain pertandingan tadi kayak gimana? Ya pastinya pertama mengucap syukur. Puji Tuhan bisa bermain dengan baik. Ya meskipun bisa pertama kalah dengan perolehan angka yang cukup jauh, tapi dalam perjalanan set pertama memang nggak bisa banyak berkembang sih. Cuman dari situ coba meskipun kalah, tapi perjalanan set pertama coba buat cari cara terus sih, cari solusinya gimana. Terus juga di lapangan juga diskusi sama klien kayak gimana. Ya meskipun kalah tapi set pertama, tapi maksudnya untuk mempersiapkan set kedua lah. Jadi juga set pertama udah coba buat ngejar, tapi memang perolehan angkanya udah ketinggalan cukup jauh, jadi memang fokusnya buat ya nggak mau nyerah sih di set pertama. Dan ya puji Tuhan strategi yang udah dipersiapin di set-set pertama akhir ya berjalan dengan baik di set kedua dan ketiga. Tadi kenapa nggak jauh banget ketinggalan di set pertama? Ya memang dari permainan Julian Karagi sendiri juga memang bagus, maksudnya kita baru pertemuan pertama kali ini, jadi memang secara gambaran belum terlalu belum terlalu berasa,
karena kan biasa cuma nonton di YouTube aja, di video analisa segala macam. Cuma memang kan pressure di lapangan dan apa namanya, ketegangan dan segala macam kan berefek juga gitu. Jadi set pertama, tapi ya coba buat keluar dari tekanan dari dia juga sih, dari itu kayak gimana, coba buat strateginya gimana, dan ya gitu. Besok lawannya santai gimana? Ya besok mungkin ya belum, maksudnya ya coba buat main lebih, startnya sih lebih coba buat jangan kayak tadi lah, cuman memang apapun yang terjadi harus tetap dicari solusinya. Kita nggak tahu besok akan kayak gimana, tapi yang pasti untuk malam ini ya sampai besok sebelum match saya mau coba buat fokus pemulihan, recovery, dan yang persiapkan mental pikirannya dulu. Jadi memang itu yang bisa saya siapkan, dan strateginya nanti juga diskusi lagi sama Ko Indra besok kayak gimana. Kondisi badan setelah pertandingan ini masih aman kan? Masih aman, so far. Kemarin kan nggak mau ngomong targetnya apa kalau untuk turnamen. Tapi kalau untuk harapan sendiri seperti apa di turnamen ini? Sejauh mungkin. Ya. Ini pertama kali nggak sih main jam segini? Gua sih waktu biasanya Indonesia Open Master rata-rata jam segini juga ada, pernah beberapa kali. Bukan cuma di Indonesia, di luar juga. Ada beda nggak sih kalau main siang atau main sore sama main jam segini? Bedanya paling ya after match-nya aja sih. Kayak sekarang kan udah malam nih. Maksudnya recovery buat besoknya nggak banyak juga. Jadi ya semaksimal mungkin lah. Apa yang bisa dilakuin. Thank you. Oke, lagi tim. Kenapa? Selamat atas Oh ya. kemenangan. Gimana bisa diceritain pertandingan tadi kayak gimana? Ya pastinya pertama mengucap syukur. Puji Tuhan bisa bermain dengan baik. Ya meskipun bisa pertama kalah dengan perolehan angka yang cukup jauh, tapi dalam perjalanan set pertama memang nggak bisa banyak berkembang sih. Cuman dari situ coba meskipun kalah, tapi perjalanan di set pertama coba buat cari cara terus sih, cari solusinya gimana. Terus juga di lapangan juga diskusi sama Koendra kayak gimana. Ya meskipun kalah tapi set pertama, tapi maksudnya untuk mempersiapkan set kedua lah. Jadi juga set pertama udah coba buat ngejar, tapi memang perolehan angkanya udah ketinggalan cukup jauh, jadi memang fokusnya buat ya nggak mau nyerah sih di set pertama. Dan ya puji Tuhan strategi yang udah dipersiapin di set-set pertama akhir ya berjalan dengan baik di set kedua dan ketiga. Tadi kenapa Ting nggak jauh banget ketinggalan di set pertama? Ya memang dari permainan Julian Karagi sendiri juga memang bagus, maksudnya kita baru pertemuan pertama kali ini, jadi memang secara gambaran belum terlalu belum terlalu berasa, karena kan biasa cuma nonton di YouTube aja, di video analisa segala macam. Cuma memang kan pressure di lapangan dan ketegangan dan segala macam kan berefek juga gitu. Jadi set pertama, tapi ya coba buat keluar dari tekanan dari dia juga sih, dari itu kayak gimana, coba buat strateginya gimana, dan ya gitu.